Sahabat, salam jumpa dalam program Ngulik Alkitab. Sahabat YKB, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita untuk mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sahabat YKB, pada episode kali ini kita hendak mengulik Kejadian pasal 11 ayat 31 sampai pasal 12 ayat 9 dengan tema dari kota ke padang belantara. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, saya mengundang sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan untuk mengulik bacaan dan tema tersebut, telah hadir di studio Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa Pendeta Santi dan sahabat YKB. Iya, Pendeta Nathanael Setiadi melayani sebagai pendeta jemaat dengan basis pelayanan GKI Kayu Putih dan juga Sekretaris 2 BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Kita mulai saja, dan sebelum memulai ngulik Alkitab pada episode kali ini, kita akan mulai dalam doa. Bapak Pendeta boleh silakan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh kembali berjumpa dalam siaran YKB Ngulik Alkitab. Kami rindu untuk belajar kembali dari firman Tuhan. Sekalipun bagian firman Tuhan yang hendak kami baca sebentar lagi adalah bagian yang sudah sering kami dengar, yang juga sudah sering kami baca, namun kami percaya bahwa firman Tuhan begitu kaya, sehingga kami dimampukan untuk melihat hal-hal baru, menemukan makna yang lebih dalam dari bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan ulik sebentar lagi. Kiranya Roh yang Kudus menyertai hamba-Mu, Pendeta Santi, dan juga para sahabat YKB di rumah, sehingga setiap kami dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan berlangsungnya acara Ngulik Alkitab hari ini. Dalam anugerah Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Amin. Baik sahabat sekalian, saya akan membaca dari Kejadian pasal 11 ayat 31 sampai pasal 12 ayat 9. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Iya, Bapak Pendeta, kita akan mulai ngulik Alkitab pada episode kali ini. Bacaan kita di Kejadian yang tadi kita baca diawali dengan kisah keluarga Terah, yaitu Abram. Jika kita melihat struktur Alkitab yakni Kejadian di pasal 11, maka kisah tentang keluarga Abram ini muncul sesudah peristiwa Menara Babel. Dan lebih jauh lagi muncul
sesudah peristiwa air bah. Sebab dalam Kejadian 11 ayat 10-26 dikisahkan juga tentang silsilah Sem bin Nuh, leluhurnya Abram. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan dan apa yang menarik dari struktur yang demikian, Bapak Pendeta? Baik. Terima kasih, Pendeta Santi. Para sahabat YKB, kalau kita cermati struktur Alkitab Kejadian pasal 6 sampai pasal 11, maka memang kita melihat bahwa pemanggilan Abram tadi diawali oleh dua peristiwa yang besar. Pertama adalah air bah pada zaman Nuh, Kejadian pasal 7. Lalu juga ada peristiwa Menara Babel, Kejadian pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-9 begitu. Nah, dua peristiwa besar ini bisa dilihat dari kerangka penghukuman Allah atas dosa-dosa manusia. Ketika Allah memutuskan untuk menghadirkan air bah, dikarenakan Allah sedih, Allah kecewa, Allah menangis karena kejahatan manusia dan kecenderungan hati manusia adalah pada kejahatan, kecuali keluarga Nuh, begitu ya. Jadi air bah itu menjadi semacam penghukuman Allah atas kejahatan manusia. Nah, pasal 11 tentang Menara Babel pun juga ada unsur penghukuman Allah. Oleh karena apa? Kesombongan manusia. Ketika manusia pada waktu itu ingin membuat menara yang begitu tinggi, yang ujungnya sampai ke langit dikatakan, pada masyarakat waktu itu, langit diyakini sebagai tempat bersemayamnya Allah. Jadi Menara Babel itu ingin didirikan dalam rangka manusia ingin menjadi sama seperti Allah, dan dengan kata lain ada unsur pemberontakan terhadap Allah. Dan Allah tidak suka dengan kesombongan dan juga pemberontakan seperti itu, sehingga ada penghukuman, manusia dicerai-beraikan. Nah, jadi kita melihat bahwa dua peristiwa awal itu bicara soal penghukuman Allah. Sementara kisah tentang pemanggilan Abram pada dalam Kejadian pasal 12 mau bicara soal anugerah Allah, bicara soal kebaikan hati Allah. Bagaimana Allah ingin menghadirkan keselamatan atau shalom itu di dalam keluarga Abraham dan juga melalui keluarga Abraham. Nah, dari struktur yang demikian ini, bukankah kita bisa melihat ada karakter Allah yang luar biasa? Di satu sisi, ketika kita bicara soal penghukuman terhadap manusia dengan air bah maupun juga dalam peristiwa Menara Babel, kita bisa melihat karakter Allah yang betul-betul memegang kebenaran, keadilan. Dalam pengertian, kalau ada manusia berdosa, maka Allah tidak segan-segan menyampaikan penghukuman. Ini satu sisi. Tapi di sisi lain, karakter Allah pun juga ada karakter kasih setia. Bagaimana Allah ingin menyatakan kebaikannya, anugerahnya kepada manusia. Dalam hal ini melalui perantaraan Abraham. Nah, kenapa Allah memiliki dua karakter yang demikian? Karena Allah punya visi damai sejahtera. Allah ingin manusia atau dunia yang diciptakan itu dalam keadaan selamat, shalom, mengalami damai sejahtera. Nah, dengan kata lain, bacaan ngulik Alkitab hari ini kita akan lebih bicara tentang bagaimana karya keselamatan Allah itu dinyatakan lewat kebaikan Allah, lewat pemanggilan terhadap Abraham. Karena berkat bagi Abraham ini kan dijanjikan juga untuk keturunannya, untuk bangsa-bangsa lain. Nah, kita akan bicara soal anugerah Allah pada bagian berikutnya ya. Iya. Jadi ini sejak dahulu karya keselamatan Allah ternyata melibatkan manusia. Iya, betul. Dan selanjutnya kisah pemanggilan Abram itu diawali oleh adanya migrasi dari keluarga Terah, ayah Abram Sarah yang juga melibatkan Lot bin Haran bin Terah. Dan mereka pindah, dicatat di sana, dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Dan mereka berdiam di Haran. Migrasi atau perpindahan yang seperti apa ini, dan lalu dari mana kemana jika dilihat konteks zaman sekarang? Oke, baik. Saya ingin mengawalinya dengan menjelaskan perpindahannya lebih dulu. Terah, ayahnya Abraham, dikatakan oleh Alkitab berdiam atau berasal dari Ur Kasdim. Ur Kasdim ini terletak di negara Irak modern, bagian selatan, Irak bagian selatan. Atau kalau konteks zaman dulu di sebelah tenggara Mesopotamia kuno. Waktu itu daerah itu tempat tinggal orang-orang Sumeria. Nah, letak
Ur Kasdim ini dekat dengan sungai Efrat. Nah, karena letak yang strategis dekat dengan sungai itu, maka kota Ur Kasdim bisa menjadi kota yang berkembang karena kebutuhan airnya tercukupi, pertaniannya bisa berkembang dengan begitu rupa. Dan kota Ur Kasdim kuno pun juga berkembang oleh karena perdagangan lewat jalur sungai tadi. Nah, dalam penggalian arkeologis terhadap kota Ur, dinyatakan bahwa kota Ur tersebut merupakan salah satu kota yang terpenting bagi orang-orang Sumeria gitu. Jadi kota Ur Kasdim ini kota yang sudah berkembang pada zaman itu. Dan bisa dikatakan dengan konteks Ur Kasdim yang demikian, maka Terah dan anak-anaknya sudah tinggal di sebuah kota yang dalam kondisi mereka cukup mapan begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat mereka berpindah dikatakan ke tanah Kanaan dan menetap di Haran. Nah, yang menarik, nama Haran sendiri dalam bacaan kita ternyata menunjuk kepada dua hal sekaligus. Pertama, Haran itu adalah nama orang, yaitu nama anaknya Terah. Terah punya 3 anak. Ya. Ada Abram, ada Nahor, ada Haran. Nah, Haran ini adalah ayah dari Lot. Dan dikatakan dalam Alkitab kita, Haran sudah meninggal di Ur Kasdim sehingga tidak ikut bermigrasi ke kota Haran atau tanah Kanaan. Nah, yang kedua, Haran juga menunjuk pada nama kota yang dituju oleh Terah, Abram, Sarah, dan juga Lot. Mereka pindah dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan dan bermukim akhirnya di kota Haran. Nah, nama Haran sebagai kota inilah yang akan kita coba eksplor lebih jauh dalam kesempatan ngulik Alkitab hari ini. Nah, kota Haran ini terletak di utara Suriah modern atau di sebelah tenggaranya negara Turki modern. Atau kalau konteks masa kunonya, dia adanya di sebelah barat laut Mesopotamia kuno. Dekat dengan Laut Tengah. Nah, kota Haran ini sendiri sebuah kota yang sudah berkembang walaupun baru menjadi kota yang sangat strategis, kota yang sangat katakanlah vital dalam perdagangan beberapa abad setelah kehidupan Abram. Tapi pada zaman Abram, kota Haran ini sudah menjadi sebuah kota yang cukup berkembang. Jadi bisa dikatakan keluarga Terah berpindah dari kota Ur Kasdim ke kota Haran yang juga sedang berkembang. Nah, itu tentang perpindahan keluarga Terah. Sekarang kita barangkali bisa mencermati tentang motivasi perpindahannya seperti apa. Memang Alkitab kalau kita perhatikan tidak menceritakan dengan detail apa alasan keluarga Terah berpindah dari Ur Kasdim, sebuah kota yang cukup besar, ke kota Haran. Alkitab tidak menyebutkan alasan pastinya. Tapi masyarakat pada zaman itu punya beberapa alasan atau motif kenapa mereka berpindah. Pertama, motivasi ekonomi. Bagaimana mereka mencari kehidupan yang lebih baik sehingga mereka bermigrasi. Dan pada waktu itu ya hal yang wajar, motivasi ekonomi, sebab sebagian wilayah di Timur Tengah kan konteksnya padang gurun, padang belantara katakanlah. Sumber-sumber ekonomi katakanlah padang rumput atau air praktis terbatas sehingga orang bermigrasi karena motif ekonomi menjadi sebuah kemungkinan. Tapi yang kedua, karena sudah ada kota-kota yang berkembang, maka motivasi perpindahan itu pun juga bisa karena berdagang. Ya kan, kepentingan perdagangan orang katakanlah mungkin di kota asal sudah banyak pesaing, ingin mencari peluang baru di kota yang baru untuk berdagang di tempat yang baru, orang bisa saja berpindah. Nah, yang ketiga, orang berpindah, bermigrasi karena konteks perang, harus mengungsi begitu ya, atau meninggalkan tempat tinggalnya, negeri asalnya, kota tempat asalnya, pindah ke tempat lain yang lebih damai, yang lebih tentram. Dan yang keempat, perpindahan masyarakat pada zaman itu juga bisa karena motivasi agama. Katakanlah sentra-sentra pemujaan kepada dewa-dewi atau kepada Tuhan kan adanya di kota-kota tertentu, tidak di semua kota. Sehingga ketika orang mau beribadah, ya mereka harus bermigrasi. Walaupun ini migrasi yang sifatnya sementara. Ketika ibadah sudah selesai, mereka akan pulang kembali ke kota asalnya. Nah, kembali pada keluarga Terah yang kita bicarakan, memang kita nggak tahu persis sih alasan mereka pindah. Tapi nanti kita bisa melihat alasan Abram meninggalkan Haran karena panggilan Tuhan.
Ya, baik Bapak Pendeta, kita lanjutkan segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 11 ayat 31 sampai pasal 12 ayat 9 dengan tema Dari Kota ke Padang Belantara. Dan kita tiba di segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Pendeta Nathanael Setiadi akan dengan senang hati boleh merespon pertanyaan ataupun tanggapan dari para sahabat. Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen kedua ini ya. Di ujung segmen pertama, Bapak Pendeta sudah menjelaskan, tidak secara eksplisit memang dijelaskan mengapa keluarga Abram ini bermigrasi. Walaupun ada beberapa kemungkinan ya, bisa karena ekonomi, bisa karena kepentingan berdagang, karena perang ataupun juga kepentingan agama. Dan ini akan Bapak Pendeta jelaskan. Namun sebelum sampai ke sana, kita lihat ayat ke-32. Dituliskan di sana umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Terah meninggal di Haran pada saat berusia 205 tahun. Kira-kira berapa lama ya Terah, Abram dan Lot ini bermukim atau tinggal di Haran? Ya. Baik. Kalau kita memperhatikan Alkitab, memang Alkitab tidak memberitahu persis detailnya berapa lama Terah, Abram, Sarah, dan Lot ini menetap di Haran. Tapi Alkitab memiliki beberapa petunjuk yang bisa kita coba analisis gitu ya. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan Kejadian pasal 11 ayat yang ke-26, dikatakan bahwa Terah hidup 70 tahun. Ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Jadi Terah baru punya anak katakanlah ketika ia berusia 70 tahun. Yang pertama. Yang kedua, Haran bin Terah atau Haran anaknya Terah ini punya anak. Salah satunya adalah Lot. Nah, artinya katakanlah kalau orang zaman dulu memang tampaknya menikah pada usia yang tidak semudah kita di masa modern begitu ya, karena usia hidup mereka panjang-panjang. Katakanlah Haran bin Terah ini menikah dan punya anak pada usia 40 tahun. Itu berarti usia Terah kan ya katakanlah 70 tambah 40 berarti 110 tahun paling cepat. Atau kalau Haran punya anak seusia ayahnya Terah 70 tahun berarti katakan usia Terah ketika punya cucu Lot 140 tahun. Nah, itu data yang kedua. Nah, ketiga, Haran bin Terah sendiri diberitakan sudah meninggal di Ur Kasdim ketika Terah bermigrasi ke Kanaan. Nah, tidak heran kalau Lot ya dibawa oleh Terah karena tampaknya ia sudah nggak punya ayah dan tampaknya Lot belum cukup mandiri untuk hidup seorang diri di Ur Kasdim. Dibawalah Lot ini yang masih kecil, mungkin usia remaja oleh Terah, dan kemungkinan Terah berusia 150-an tahun waktu itu, waktu bermigrasi ke Haran. Nah, keempat, tadi dikatakan bahwa Terah berusia 205 tahun ketika meninggal di Haran. Nah, berdasarkan data-data yang sudah ada tadi,
paling cepat Terah bermigrasi ke Haran itu pada usia 150-an tahun. Dengan begitu Terah, Abram, Sarah, dan Lot menetap di Haran kurang lebih 55 tahunan. 205 tahun usia Terah ketika meninggal, dikurangi katakanlah paling cepat usia Terah ketika pindah dari Ur Kasdim ke Haran 155 tahun gitu ya. Kurang lebih 150 tahun, mohon maaf. Kurang lebih 55 tahun. Ini paling cepat. Tapi sekali lagi ini merupakan analisis yang barangkali sedikit spekulatif, walaupun ada beberapa data yang kita sudah analisis betul. Nah, tapi setidaknya kita bisa mengatakan bahwa Terah, Abram, Sarah, dan juga Lot ini bermukim di Haran untuk jangka waktu puluhan tahun. Barangkali 30 tahun sebuah angka yang lebih masuk akal, begitu ya. Baik, Pak Pendeta, kita lanjutkan begitu ya di ayat selanjutnya. Ayat 32 tadi Bapak Pendeta sudah menjelaskan ya tentang jangka waktu begitu ya, Terah di Haran begitu. Ya. Nah, lalu kemudian bagaimana ya dalam Kejadian pasal 12? Karena kita lanjut di Kejadian pasal 12, kita melihat bagaimana Allah menyampaikan panggilannya kepada Abram untuk pergi ke sebuah negeri yang akan Allah tunjukkan kepada Abram. Bagaimana hal ini bisa dimaknai? Baik. Nah, sahabat IKB, menjadi penting ulasan kita sebelumnya untuk mengetahui berapa lama Abram dan tentu Terah sudah tinggal di Haran. Karena panggilan Allah kepada Abram tampaknya dinyatakan Allah kepada Abram ketika Abram setidaknya katakanlah sudah tinggal 30 tahunan. Itu paling singkat, atau barangkali paling lama ya 55 tahunan sudah tinggal di Haran. Nah, jangka waktu yang seperti itu bukankah mau mengatakan kepada kita bahwa Abram ini ketika dipanggil oleh Tuhan sudah dalam kondisi mapan, sudah dalam kondisi established, nyaman begitu. Memang Alkitab memberikan data kelima bahwa Abram meninggalkan Haran saat berusia 75 tahun gitu. Jadi katakanlah kalau Abram dan Terah, Sarah serta Lot tinggal di Haran sekitar 30 tahun, berarti Abram menetap di Haran ketika dia berusia 45 tahun. Dan itu memang usia yang wajar kalau dia sudah menikah, begitu dia sudah punya istri Sarah. Nah, jadi sampai di sini kita bisa membayangkan bahwa 30 tahun tinggal di Haran itu paling singkat begitu. Itu jangka waktu yang sangat lama. Seseorang sudah sangat mapan pada umur pada jangka waktu yang 30 tahun itu. Seseorang sudah punya rumah sendiri, sudah betul-betul sudah mapan. Apalagi mereka tinggal di kota yang memang settle kehidupannya. Dan Abraham sudah tinggal dalam zona nyaman pada waktu dipanggil Allah, dan ini menjadi menarik untuk kita maknai lebih lanjut. Dan Abram diminta oleh Allah untuk meninggalkan negeri tempat tinggalnya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan ke negeri manakah itu? Apakah Abram di posisi sebelumnya ya, di situasi sebelumnya sudah demikian mapan? Sudah mengetahui arah tujuan kemana ia akan pergi. Iya. Nah, menarik. Tuhan itu kan memanggil Abram, tapi baru nanti akan ditunjukkan negeri mana yang akan diberikan kepada keturunan Abram, begitu ya. Yang pasti adalah Tuhan itu memanggil Abram untuk, ayo kamu move on, pindah, keluar dari zona nyamanmu, kurang lebih seperti itu. Ke negeri akan Tuhan tunjukkan. Nah, Tuhan memang nanti akan menunjukkan Abram ke negeri Kanaan, tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini mencakup kalau negara modern, ya wilayah Palestina, Israel, dan sebagian kecil negara Suriah. Itulah kurang lebih tanah Kanaan pada masa itu. Nah, hal yang menarik, sekali lagi, Abram belum tahu persis negeri mana sih yang akan diberikan Tuhan kepada keturunannya. Tapi Abram mau mendengarkan panggilan Tuhan, sekalipun belum tahu, tapi Abram mau. Dan bagi saya, ini sebuah hal yang luar biasa, sebab sekali lagi Abram itu kan sudah sangat mapan, sudah sangat nyaman.
Dan pertaruhan Abraham tidaklah kecil. Ya. Kalau kita melihatnya secara manusiawi, Ya, dia harus meninggalkan rumah yang barangkali sudah tergolong megah atau mewah untuk ukuran zaman itu. Lagi pula kan bukankah Abraham memang tergolong kaya. ya, yang ditandai dengan banyaknya hewan ternak yang ia miliki gitu. Betul. Jadi ketika ia pindah ke sebuah tempat yang belum tahu persis di mana lokasinya, baru nanti akan Tuhan tunjukkan, berarti Abraham betul-betul harus meninggalkan zona nyaman, dan barangkali harta benda sebagian akan ditinggal, tidak mungkin dibawa pergi. Rumah nggak mungkin dibawa-bawa begitu ya pada zaman itu. Ya. Jadi situasi yang sudah mapan dengan harta yang banyak begitu ya, pergi ke tempat yang sebetulnya belum persis tahu. Belum persis tahu, masih asing bagi Abraham ya. Ya. Nah, Abraham pergi ke negeri yang belum ia kenali pada saat ia mapan dan merasa nyaman ya. Dan bukankah berarti ada faktor resiko di sisi Abraham? Dan jadinya semacam gambling begitu ya. Bagaimana hal ini bisa dicermati dan kita maknai bersama? Iya, betul. Posisinya yang penuh resiko ini. Betul. Jadi memang Abraham ini barangkali menjadi seorang yang risk taker barangkali ya, berarti mengambil resiko ya. Karena sekali lagi meninggalkan kemapanan hidup itu bukanlah hal yang mudah. Betul. Apalagi Abraham dipanggil ke negeri yang belum tahu persis di mana lokasinya. Baru nanti akan Tuhan tunjukkan. Dan perubahan hidup Abraham itu sebuah hal yang drastis menurut saya. Karena Haran adalah sebuah kota, seperti tadi uraian kita di awal. Lalu Abraham pindah menjadi sebuah kelompok keluarga yang bisa dikatakan nomaden. Dari sebuah kota ke mengembara di padang belantara. Ini sebuah perubahan yang drastis dan tidak mudah untuk dijalani oleh Abraham. Sebab Abraham ini kan sudah berkeluarga, sudah punya Sarah. Ada juga keponakan yang menjadi tanggung jawabnya, Lot begitu. Jadi berpindah dari kota ke padang belantara ini sungguh bukanlah hal yang mudah. Memang di satu sisi memang Abraham Sarah ini kan dikisahkan belum punya anak. Bagi pasangan suami istri yang belum punya anak, barangkali ya ini menjadi semacam katakanlah perziarahan. Tidak terlalu sulit untuk mengambil keputusan pindah atau mengembara. Tapi saya bayangkan kalau kondisi Abraham tidak begitu, katakanlah seperti saya sudah berkeluarga, punya 2 anak yang sudah usia remaja. Ketika harus berpindah tempat tugas, tempat tinggal, katakanlah, maka yang menjadi faktor pertimbangan kan lebih banyak ketimbang Abraham begitu. Betul. Bagaimana anak-anak yang sudah remaja, kita tahu sendiri, remaja-remaja itu kan sudah punya kelompok permainannya. Meninggalkan teman-teman sepermainan ini bukan hal yang mudah. Mereka pasti akan protes. Nanti aku main sama siapa? Nah, minta main sama siapa? Punya teman apa enggak gitu kan? Akan sangat sulit. Banyak faktor yang dipertimbangkan. Belum lagi saya sebagai pendeta, sekalipun masih melayani di sebuah jemaat yang sama, sudah 5 kali pindah tempat tinggal gitu. Nah, pindah tempat tinggal itu kan banyak urusannya. Barang-barang harus di-packing, dirapikan, dimuat di tempat-tempat wadah-wadah yang yang kuat. Nanti ketika pindah tempat baru, bongkar lagi barang-barangnya. Mana barang yang akan dipakai, dikeluarkan lebih dulu, yang belum dipakai dalam waktu dekat disimpan saja dan sebagainya. Jadi perpindahan itu sangat merepotkan. Termasuk Abraham di masa itu. Dan Abraham sekali lagi bukan pindah dari kota ke kota, tidak, tapi Abraham pindah dari kota ke padang belantara. Suatu kehidupan yang settle, mapan, ke kehidupan yang nomaden, berpindah-pindah. Sebab dalam bagian Alkitab selanjutnya dikisahkan bagaimana Abraham itu kan berkemah. Bukan tinggal di kota, di rumah gitu. Jadi berkemah, berpindah-pindah rumah. Dalam pasal 12 ayat yang ke-8 dikatakan bagaimana Abraham mendirikan kemah dengan Betel sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Jadi memang mereka tinggal nomaden, berpindah-pindah dari kemah yang satu di tempat yang satu ke kemah di tempat yang baru begitu. Dan menariknya Abraham ini mau mengambil risiko tersebut. Ya. Jadi entah apakah dia sudah memperhitungkan, ya sepertinya ya, tapi ada faktor lain mungkin yang lebih kuat begitu ya dalam diri Abraham sehingga berani mengambil resiko yang sedemikian besar. Betul. Untuk pergi ke tempat yang dia belum persis tahu. Kita akan lanjutkan untuk
catatan selanjutnya di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 11 ayat 31 sampai pasal 12 ayat 9 dengan tema Dari Kota ke Padang Belantara bersama dengan narasumber Pendeta Nathanael Setiadi. Sahabat, kita sudah tiba di segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Bapak Pendeta, kita lanjutkan di segmen 3, segmen penutup ini. Selain Allah menyampaikan panggilannya kepada Abram, juga ada janji yang Allah berikan kepada Abram. Lalu ketika Abram akhirnya mau pergi, begitu ya, apakah itu karena iming-iming atau karena janji-janji atau karena apa, dan bagaimana ini bisa dicermati sehingga Abram dengan mengatakan ya pergi begitu, berangkat. Baik, terima kasih Pendeta Santi. Nah, sahabat YKB, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 12 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, memang kita di sana bisa menemukan ada 3 janji Allah kepada Abram. Yang pertama adalah Allah berjanji untuk membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Allah berjanji untuk memberkati Abram dan membuat nama Abram menjadi masyhur, terkenal, begitu ya. Dan yang ketiga, Allah juga berjanji untuk menghadirkan berkat, bahwa Abram akan menjadi berkat, bahkan karena Abram semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Tapi sekaligus Allah pun juga menyampaikan bahwa Allah akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abram, karena Abram ini dijadikan Allah sebagai sumber berkat bagi banyak orang, sehingga orang yang memberkati akan diberkati, tapi orang yang mengutuk akan dikutuk oleh Allah. Nah, itulah janji Allah kepada Abram. Dan terkait dengan berkat sendiri, secara teologis kita bisa mengatakan bahwa berkat ini berkaitan dengan keselamatan. Bagaimana melalui Abraham, Allah ingin menghadirkan, Allah ingin menawarkan keselamatan bagi semua bangsa. Ya. Nah, jadi Allah tidak menjanjikan tanah atau tidak menjanjikan negeri kepada Abram, sebab dalam bagian selanjutnya tanah Kanaan yang dijanjikan Allah akan diperlihatkan kepada Abram itu akan diberikan kepada keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel di masa kemudian. Dan kalau dicermati satu demi satu janji Allah tadi, memang terdengar itu janji yang luar biasa. Ya, bagaimana Abram akan menjadi bangsa yang besar, namanya akan masyhur, bagaimana semua bangsa akan mendapat berkat, itu janji Tuhan yang luar biasa. Tapi janji Allah ini
menurut saya bukanlah sesuatu yang bombastis. Bombastis itu berarti muluk dalam rangka membujuk gitu ya. Kadang-kadang kan kita Ayolah berangkat. kalau mengajak orang kan suka memberikan iming-iming membujuk gitu, bombastis. Iya. Ayo jadi penatua, nggak nyaman kok, enak jadi penatua. Kadang-kadang membujuk, walaupun jabatan penatua adalah jabatan yang istimewa sebenarnya. Nah, kembali pada janji Allah kepada Abraham. Janji Allah kepada Abraham pun bukan sekedar lip service, sesuatu yang ya hanya sekedar pemanis mulut saja, tidak. Sesuatu yang betul-betul real akan digenapi oleh Tuhan di masa kemudian. Nah, kondisinya adalah Abraham dan Sarah ini kan dikatakan belum punya anak. Sementara janji Allah yang pertama kan bicara soal bagaimana Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Janji Allah ini sesuatu yang bagi manusia biasa akan terdengar aneh. Lah, Abraham dan Sarah kan belum punya anak, bagaimana dia akan menjadi bangsa yang besar? Tapi menariknya, Abraham menyambut panggilan Allah dan juga menerima janji Allah dengan iman, dengan percayanya kepada Allah gitu. Dan tidak heran, karena itulah di masa kemudian ya oleh penulis Perjanjian Baru, terutama Paulus, Abraham ini kan disebut sebagai bapak orang percaya, baik orang bersunat maupun tidak bersunat. Gitu. Nah, dengan kata lain, perginya Abraham dari kota ke padang belantara itu, menurut saya pribadi itu bukan karena iming-iming janji Allah, tapi karena memang Abraham percaya bahwa Allah adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang maha kuasa, dan Abraham pun juga percaya kepada janji yang Allah nyatakan kepada Abraham. Sekalipun Abraham belum melihat terwujudnya janji Allah. Sekalipun Abraham belum mengalaminya. Dan situasi Abraham yang percaya pada panggilan Allah, pada janji Allah yang belum teralami, itulah yang kemudian dibahasakan oleh penulis Ibrani sebagai definisi iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham mengharapkan janji Allah terwujud, tapi Abraham kan belum mengalami, belum melihat. Tapi Abraham mau percaya, Abraham mau beriman. Ini kunci untuk memahami kesediaan Abraham memenuhi panggilan Allah, ya, bukan karena iming-iming janji Allah, tapi karena iman Abraham yang luar biasa. Abraham, ya. Walaupun iman yang baru bertumbuh, belum iman yang sempurna. Nanti kita akan barangkali lihat lebih jauh hal itu. Baik. Pada bagian selanjutnya dikisahkan bagaimana kemudian Abraham pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan itu. Dan ketika Abraham tiba di dekat Sikem, Tuhan menunjukkan negeri atau tanah Kanaan itu. Dan sesudah itu Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya. Jadi ini merupakan penegasan bahwa kepergian Abraham merupakan merespons panggilan Tuhan itu, seperti tadi yang sudah Pendeta Adi katakan, adalah karena iman. Bagaimana pandangan Pendeta Adi? Ya, betul sekali. Jadi Abraham pergi meninggalkan Haran, bermigrasi, mengembara di padang belantara karena Abraham percaya kepada Allah yang menyatakan panggilan, sekaligus juga mengimani janji Allah itu akan tergenapi pada waktunya. Sehingga ketika dikatakan Abraham tiba di dekat Sikem, ia kemudian mendirikan mezbah. Nah, mezbah pada waktu itu merupakan bangunan sederhana dari tumpukan batu-batu sebagai media penyembahan, media memberikan persembahan kepada sesembahan. Dalam hal ini Abraham memberikan persembahan kepada Allah, begitu ya. Kalau bangsa-bangsa politeis yang menyembah banyak dewa barangkali memberikan persembahan kepada dewa-dewinya. Nah, jadi ketika Abraham mendirikan mezbah, maka ini mau mengatakan bahwa Abraham memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan bukankah di situ kita melihat bahwa ini adalah wujud nyata iman Abraham kepada Tuhan yang baru, katakanlah ia belajar percayai, begitu ya. Dan mungkin kita bertanya, mengapa Abraham dalam cerita kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Apa sih motivasinya? Nah, ada beberapa makna dari pendirian mezbah ini. Pertama adalah Abraham mau bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena siapa sih Abraham? Dia kan bukan raja, bukan orang penting pada zaman itu. Walaupun Abraham adalah seorang yang cukup kaya, begitu. Tapi dibandingkan dengan raja-raja yang sudah ada pada waktu itu,
Abram tidak sehebat mereka, tapi toh Abram yang dipanggil. Kenapa Abram yang dipilih gitu? Nah, kita melihat di sini bahwa unsur kasih karunia Allah, anugerah Allah itu sudah nyata bahwa siapa sih Abram? Kenapa dia yang dipilih? Dan untuk itulah Abram mau bersyukur kepada Tuhan dengan pendirian mezbah di dekat Sikem tersebut. Nah, yang kedua, bisa dikatakan bahwa Abram ini tadi mungkin sudah sempat disebutkan, Abram sedang membangun iman percayanya kepada Allah. Pada waktu itu yang disebut dengan agama orang Israel belum ada, karena kan Musa penerima hukum Taurat baru ada kemudian. Jadi Abram baru belajar percaya kepada Allah, sehingga katakanlah dari tindakan Abram mendirikan mezbah, Abram mau mengenal Allah lebih lanjut. Apalagi Allah dikatakan menampakkan diri kepada Abram, sehingga itulah kesempatan untuk Abram mengenali Allah lebih lanjut. Siapa sih Allah? Bagaimana kuasanya? Bagaimana karakter Allah itu betul-betul setia pada janjinya? Dan dalam bacaan kita ternyata bukan sekali Abram mendirikan mezbah, tapi 2 kali. Pertama di Sikem, kedua di timur Betel ketika Abram membangun kemah. Dan pada akhir kisah ya yang tadi kita baca ini dikisahkan bagaimana Abram terus melanjutkan perjalanannya sampai ke tanah Negeb. Berarti betul-betul Abram tinggal sebagai komunitas yang tadi Bapak Pendeta sudah sampaikan, nomaden ya. Atau dalam bahasa Pendeta Adi yang menjadi tema kita, padang belantara begitu. Sungguh besar pengorbanan yang dibuat oleh Abram ini ya. Sikap yang demikian total ini menyambut panggilan Tuhan itu. Iya, betul. Jadi pengorbanan Abram dalam rangka mewujudkan rencana keselamatan Allah itu sangat luar biasa pengorbanannya, karena pemanggilan Allah terhadap Abram ini kan tidak bisa dilepaskan dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Bagaimana melalui keturunan Abram, yaitu bangsa Israel, keselamatan itu akan juga diwartakan kepada bangsa-bangsa lain. Itu tujuan besar Allah begitu. Dan Abram menjadi bagian rencana keselamatan Allah yang demikian besar itu. Dan Abram mau berkorban demi terwujudnya rencana keselamatan Allah yang luar biasa tadi. Nah, bukankah di sini kita seperti sedang diajarkan untuk menghargai orang-orang yang telah berkorban ya. Abram berkorban banyak waktu. Harusnya barangkali dia bisa hidup tenang di Haran, tapi dia harus bermigrasi ke negeri yang barangkali belum ia kenal sebelumnya, bahkan berpindah-pindah tempat sesudahnya. Berkorban materi karena sebagian harta benda yang tidak mungkin dibawa tidak akan dibawa olehnya karena akan menghambat perjalanan. Berkorban rasa nyaman, ada banyak pengorbanan yang betul-betul Abram tunjukkan. Nah, di sini sekali lagi kita diajak untuk menghargai, untuk juga sekaligus mengenali bahwa untuk iman yang kita punya, bahkan jaminan keselamatan yang kita terima oleh karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus, bukankah ada orang-orang yang sungguh berjasa dalam kehidupan kita, dan kita diajak untuk menghargai, sebab Abram ini bapak orang percaya, dan kita pun juga diingatkan ketika kita menjadi seorang percaya di masa kini, bukankah ada banyak orang yang terlibat dalam pembentukan iman kita. Mungkin mereka adalah orang tua sebagai pihak pertama yang memperkenalkan siapa Tuhan Yesus, apa arti keselamatan di dalam Tuhan, bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Orang tua yang mengajarkan itu pertama-tama kepada kita. Tapi kita pun juga bisa membayangkan bahwa orang yang berjasa itu adalah guru agama. Ya, kalau kita bersekolah di sekolah swasta Kristen, tentu ada guru agama yang disiapkan. Tapi kalau Bapak Ibu rekan-rekan bersekolah di sekolah negeri, memang ini sebuah perjuangan, tapi bukan tidak mungkin ada juga guru agama yang dihadirkan oleh pihak sekolah agar dapat memberikan pembinaan kepada siswa-siswi Kristen di sana. Dan melalui guru-guru agama itu, bukankah kita pun juga bisa belajar tentang perkembangan iman Kristiani? Saya pribadi memang bersekolah di sekolah swasta Kristen waktu di Bandung. Saya sangat terinspirasi oleh 2 guru agama waktu SMA. Yang satu memang gaya mengajarnya sangat menyenangkan begitu ya. Tapi yang kedua, sekalipun gaya mengajarnya tidak cukup oke, tapi
dalam hubungan interpersonal di luar jam pelajaran, guru ini begitu hangat dan sangat berhikmat, sehingga ketika kita bertanya, dia mampu memberikan jawaban yang bagi saya, wah iya juga ya. Nah, jadi ada orang-orang berjasa dalam pertumbuhan iman kita. Mereka yang berkorban untuk menolong kita mengenal siapa Yesus. Mungkin orang itu juga merupakan pendeta atau guru Injil di gereja yang katakanlah mengajar kita lebih dalam mengenal Tuhan, mengerti Alkitab, dan sebagainya. Intinya adalah Abram itu berkorban sangat banyak untuk memenuhi karya keselamatan Allah. Nah, karena itu sudah sewajarnya kita pun juga ya bersyukur dan berterima kasih serta menghormati orang-orang yang berjasa untuk pembentukan iman Kristiani kita, dan kita yang sudah memiliki jaminan keselamatan itu, kita menerima jaminan keselamatan itu bukan karena usaha kita loh, tapi karena ada orang-orang yang berjasa untuk pertumbuhan iman kita. Dan di akhir segmen ketiga ini yang mengakhiri episode kita, apa hal poin-poin penting yang ingin Pak Pendeta sampaikan agar kita boleh perhatikan bersama? Baik, sahabat EKB, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama adalah Abram bagi saya pribadi adalah sosok yang sangat luar biasa. Dia mengenali panggilan Tuhan atas dirinya, dan dia belajar mempercayakan hidup selanjutnya pada tuntunan Tuhan. Bukan berarti bahwa Abram sudah sempurna dalam imannya, sebab kita tahu dalam bacaan-bacaan selanjutnya, Abram beberapa kali jatuh dalam katakanlah kesalahan, ya, menyangkal bahwa Sarah adalah istrinya. Ataupun juga meragukan janji Tuhan akan keturunan, sehingga ketika Sarah memberikan Hagar budaknya sebagai gundik Abram mau saja menerima situasi itu. Tapi setidaknya Abram adalah seorang pribadi yang betul-betul mau bertumbuh dalam iman percaya. Dia mau belajar tentang Tuhan lewat mesbah-mesbah yang ia dirikan dan proses pengalaman iman selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui pemanggilan Allah kepada Abram, maka bukankah kita juga diingatkan bahwa panggilan Allah kepada Abram itu bukan sekedar milik Abram semata, seolah-olah hanya Abram yang dipanggil. Itu barangkali aliran partikularisme. Allah hanya memanggil orang-orang tertentu. Tidak. Sebab Allah pun juga menyatakan panggilan kepada semua orang. Martin Luther pada era reformasi, pada zaman Martin Luther itu, panggilan Allah dimaknai hanya dimiliki oleh kaum klerus, kaum imam, para pejabat gereja katakanlah. Martin Luther merasa enggak demikian. Allah itu dalam sebagaimana disaksikan oleh Alkitab menyatakan panggilan kepada semua orang. Artinya setiap profesi, setiap pekerjaan memiliki unsur panggilan Allah, sehingga baik ya kita pendeta barangkali mengenali panggilan Tuhan, tapi para sahabat EKB yang berprofesi sebagai guru, sebagai dokter, sebagai insinyur, sebagai direktur, sebagai pegawai bawahan sekalipun, setiap kita itu punya panggilan Allah dan kita perlu mengenalinya. Bahwa oh ya, melalui pekerjaan ini saya dipanggil untuk menjadi berkat loh di tempat di mana saya bekerja dan seterusnya. Nah, berikutnya ketika kita diajak untuk mengenali panggilan Allah, maka kita juga harus bersiap untuk meninggalkan zona nyaman kita. Seperti Abram yang berpindah dari kota ke padang belantara, itu kan berarti meninggalkan zona nyaman. Tapi yang menarik adalah ketika Abram berani meninggalkan zona nyaman, tetap Tuhan pelihara kok. Kadang-kadang kan, katakanlah kalau dalam kehidupan bergereja, seseorang anggota jemaat sudah dikatakan jabatan manajer, sebentar lagi bakal jadi direktur. Lalu kepada dia dinyatakan panggilan Allah untuk menjadi penatua misalkan. Wow, itu pergumulan luar biasa karena kan akan mengusik zona nyaman. Tapi percayalah, sebagaimana Abram dituntun oleh Tuhan di padang belantara itu, kita pun juga akan dituntun oleh Tuhan ketika kita berani meninggalkan zona nyaman kita. Tuhan tetap memelihara kita. Nah, yang terakhir barangkali seperti tadi disampaikan pada pertanyaan sebelumnya, kita perlu mengingat sekaligus menghargai orang-orang yang sudah berjasa terhadap perkembangan iman kita. Karena tanpa hadirnya mereka yang berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban perasaan juga untuk mendampingi kita, mengajarkan kita, merangkul kita ketika kita berdosa, katakanlah,
kita barangkali iman kita tidak tidak seberkembang sekarang, tapi karena ada orang-orang yang telah berjasa, kita menjadi pribadi yang bertumbuh dalam iman. Dan kita perlu menghargai mereka. Minimal kita mendoakan mereka dalam doa-doa harian atau mingguan kita. Ya. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesediaan sebagai narasumber dan menginspirasi kita nih menemukan ya makna-makna luhur melalui teks yang tadi kita baca. Sahabat, mari kita sama-sama belajar untuk menemukan panggilan Tuhan melalui pekerjaan profesi yang Tuhan percayakan pada kita. Sekalipun karena itu kita harus belajar untuk meninggalkan zona nyaman, ataupun juga harus ya belajar untuk diasah ya oleh Tuhan. Kita belajar melalui Abram bersedia memenuhi panggilan Tuhan, dan ia dibentuk, dan melaluinya banyak orang juga diberkati. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesediaan menjadi narasumber, dan ketika tayangan ini memberkati para sahabat dimanapun berada, para sahabat boleh membagikan tayangan ini kepada siapapun, dan kiranya mereka pun juga boleh menerima berkat, dan para sahabat boleh menekan tombol like ataupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update tayangan YKB GKI TV. Kita akan mengakhiri episode kali ini dalam doa. Silahkan Bapak Pendeta boleh memimpin dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami boleh belajar dari tokoh Abraham, bagaimana ia menyambut dengan positif panggilan Tuhan. Maka biarlah kami juga masing-masing para sahabat YKB, hamba-Mu Pendeta Santi, semakin mengenali panggilan Tuhan dalam profesi kami masing-masing. Dan bagaimana Tuhan bersedia untuk menuntun memelihara kami, maka biarlah kami juga boleh berani keluar dari zona nyaman, mengerjakan panggilan Tuhan dengan tekun dan setia. Dan biarlah kami juga boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada, sebagaimana Abram telah menjadi berkat bagi banyak bangsa, bagi banyak orang di muka bumi ini. Dan kiranya Tuhan memberkati YKB GKI TV dalam setiap program-programnya, termasuk siaran Ngulik Alkitab ini. Biarlah menjadi berkat bagi banyak orang dalam pertumbuhan iman mereka, dalam studi Alkitab yang juga mereka rindukan dan butuhkan. Kami serahkan ungkapan syukur kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Firman yang hidup. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.